Selamat bertemu kembali adik-adik dengan Sanggar Cerita. Adapun judul cerita yang akan kalian dengarkan adalah Si Bungsu dan Permadani. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. Untuk menyambung hidupnya dan 3 orang anaknya, janda itu membuat kain tenun. Pada suatu hari, janda itu membuat permadani. Pekerjaan itu memakan waktu yang lama sekali, sehingga anaknya yang sulung dan penengah menjadi bosan untuk membantu. Lain halnya dengan si bungsu, rajin dan tekun. Dan 3 tahun kemudian, oh, indah sekali permadani ini, Ibu. Warna-warna pemandangannya begitu hidup. Ya, ternyata hasil tenunan Ibu selama 3 tahun ini tidak sia-sia, Bungsu. Menurut Ibu, sebaiknya kita pasang di mana permadani indah ini, Bu? Ibu juga bingung. Rumah kita terlalu kecil untuk ukuran permadani sebesar ini. Bu, bagaimana kalau kita beritahukan dulu masalah permadani ini kepada Kak Sulung dan Kak Penengah? Siapa tahu mereka bisa membantu untuk memasangnya. Oh, iya. Benar katamu, Bungsu. Kalau begitu, panggil kakak-kakakmu kemari. Baik, Bu. Ada berita apakah, Bu? Sehingga kami berdua dipanggil? Oh, tidak ada berita apa-apa, anakku. Cuma hari ini hati Ibu merasa bahagia sekali. Seperti yang kalian lihat ini. Oh, indah sekali.
Bukan main. Mengagumkan sekali hasil tenunan ibu kali ini. Begitu indahnya. Ibu, mau dipasang di mana permadani ini, Bu? Nah, itulah yang ingin ibu tanyakan pada kalian. Kira-kira yang baik kita pasang di mana? Suara apakah itu, Sulung? Seperti suara angin. Coba lihat. Iya, Bu. Angin puyuh. Oh, Ibu, cepat berlindung. Ada angin puyuh, Ibu. Oh, angin itu semakin mendekati. Permadani itu terbawa angin. Oh, Bungsu, Sulung, cepat tangkap permadani itu. Kejar, kejar. Oh, Bu, terlambat. Terbawa jauh sekali, Bu. Setelah kejadian angin puyuh itu, si janda akhirnya jatuh sakit adik-adik. Melihat semua ini, anak-anaknya pun menjadi sedih. Suatu hari, Sulung, carilah permadani itu sampai ketemu. Ibu tak akan tenang kalau permadani itu belum kembali, nak. Sebab permadani itu sebagian dari jiwa ibu. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya akan berusaha mencari permadani itu sampai ketemu. Kalau begitu, saya akan berangkat hari ini juga, Bu. Doakanlah, Bu. Iya, hati-hatilah, nak. Ibu selalu berdoa untukmu. Kemana aku harus mencari permadani itu? Iya. Lebih baik ku coba ke arah barat, arah di mana angin puyuh waktu itu menghilang. Susah juga mencari permadani itu. Oh, sebuah bukit. Apakah itu Bukit Panon? Iya, menurut ibu, di bukit itu tinggal seorang wanita sakti. Tapi apakah itu benar Bukit Panon? Kalau memang benar, aku akan meminta tolong pada wanita itu. Sampai juga ke puncak bukit ini. Sebuah kuil. Oh, aneh sekali. Di atas bukit ini ada sebuah kuil. Selamat datang di kuil ini, anak muda. Terima kasih. Maafkan saya yang telah lancang memasuki kuil Anda. Tidak apa-apa, anak muda. Tapi apa maksudmu datang kemari, ha? Sebenarnya saya ingin mencari permadani milik ibu saya yang hilang. Tapi secara tidak sengaja saya sampai di bukit ini. Apakah ini Bukit Panon? Benar, anak muda. Ini Bukit Panon. Dari mana kau tahu nama bukit ini? Ibuku yang memberitahu. Kalau begitu, Andalah penunggu bukit ini, si wanita sakti. Benar anak muda. Wanita sakti, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin meminta tolong padamu.
Iya, tentang permadani ibu saya yang hilang. Baiklah anak muda, aku akan menolongmu. Tapi aku juga ingin tahu dulu, kapan permadani itu hilang? Atau mungkin ada sesuatu kejadian hingga permadani itu lenyap? Ceritakanlah. Lalu dengan panjang lebar, sulung kemudian menceritakan segala hal ihwal tentang permadani itu. Namun setelah sulung selesai menceritakan tentang permadani itu, tiba-tiba si wanita sakti tertawa menyeramkan. Hei, anak muda. Sebenarnya permadani itu sekarang berada di Bukit Matahari. Yaitu di sebuah istana yang dihuni oleh bidadari. Untuk sampai ke Bukit Matahari itu, kau harus menempuh perjalanan yang amat sulit. Oh, kesulitan apa yang akan saya hadapi untuk ke bukit itu, wanita sakti? Yang pertama, kau harus melewati pegunungan salju, anak muda, yang dihuni oleh beruang salju. Lalu, yang kedua, ya, kesulitan apa? Ini yang paling sulit. Jika kau tidak mempunyai kesaktian, yaitu kau harus melewati pegunungan api yang dihuni oleh sebangsa jin. Nah, apakah kau sanggup menghadapi rintangan itu? Entahlah. Jika kau takut, sebaiknya jangan pergi, anak muda. Nanti malah akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Pulanglah. Tapi jika saya pulang, tidak. Kasihan ibu. Sudahlah. Lupakan permadani itu. Kau akan kuberi sekotak uang emas. Nah, terimalah uang ini. Pulanglah. Oh, banyak sekali. Ya, dengan uang sebanyak itu, kau bisa bersenang-senang sampai puas. Iya, benar. Terima kasih. Daripada capek-capek mencari permadani, lebih baik aku bersenang-senang dengan uang ini. Iya, iya. Aku bisa membeli apa saja yang aku sukai. Wanita sakti, Iya. terima kasih atas kebaikanmu. Iya, iya. Pergilah. Kau boleh membawa uang itu kemana kau suka. Iya, iya. Terima kasih. Permisi. Setelah menerima uang itu, sulung pun segera pergi. Ia lupa akan perintah ibunya. Bahkan kini ia berfoya-foya dengan uang itu. Sebulan kemudian... Sulung, sudah sebulan ini kau belum juga kembali. Ibu, sudahlah. Tabahkan hatimu, Bu. Barangkali Kak Sulung belum menemukan permadani itu, Bu. Benar, Bu. Kalau ibu masih memikirkan permadani itu, nanti kesehatan ibu semakin parah. Penengah. Iya, Bu. Mungkin kakakmu tak berhasil mencarinya. Sekarang, cuma kaulah satu-satunya harapan ibu untuk mencari permadani itu. Bungsu adikmu masih terlalu kecil. Ibu khawatir terjadi apa-apa jika ia turut mencari. Baiklah, Bu. Doakan semoga saya berhasil mencari permadani itu, Bu. Dan mudah-mudahan bertemu dengan Kak Sulung, Bu. Iya, pergilah. Doa ibu selalu menyertaimu. Tak beda dengan kakaknya, Penengah pun bertemu dengan si wanita sakti dan diberi sekotak uang emas. Ya, karena pengaruh uang itu, Penengah pun lupa pada perintah ibunya. Sebulan kemudian... Bu, sudah sebulan ini Kak Penengah pun tidak kembali. Apakah ia gagal seperti Kak Sulung? Entahlah. Seandainya kakakmu Penengah gagal juga. Putuslah sudah harapan ibu.
Bu, kalau ibu tak keberatan, biarlah saya mencoba mencari permadani itu, Bu. Tidak, nak. Ibu tidak tega melepas kau. Biarlah permadani itu hilang. Umur ibu tak akan panjang lagi. Ibu, ibu jangan berkata seperti itu, Bu. Kalau ibu mengizinkan, saya akan berusaha mencarinya sampai ketemu. Izinkanlah, Bu. Ya, baiklah. Tapi berhati-hatilah kau di perjalanan. Dan jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu yang menyesatkan. Pergilah, bungsu. Dan hati-hati ya. Iya, terima kasih, Bu. Doakanlah, semoga saya berhasil. Sudah cukup jauh juga perjalananku. Hei, ada bukit. Kalau tidak salah, ini Bukit Panon yang ibu pernah ceritakan. Di bukit itu katanya ada seorang wanita sakti. Akan kutemui dia. Barangkali dapat menolongku. Oh, ada kuilnya juga. Aku akan masuk ke sana. Masuk, anak muda. Jangan takut-takut. Maafkan saya, karena begitu lancang memasuki tempat Anda tanpa izin. Tidak apa-apa, anak muda. Apa maksudmu datang ke kuil ini, ha? Saya bermaksud mencari permadani ibuku. Barangkali saja permadani itu sampai kemari. Soalnya permadani itu hilang terbawa angin puyuh 2 bulan yang lalu. Mencari permadani yang hilang 2 bulan yang lalu? Wah, ternyata sudah 2 orang yang mencari permadani itu. Jadi sekarang menjadi 3 dengan kau. 3 orang? Iya. Bukankah cuma saya yang mencari permadani itu kemari? Lalu siapakah kedua orang itu? Mungkinkah kakakku sampai kemari juga? Sudahlah. Jangan kau tanyakan tentang orang itu. Orang-orang itu sudah 2 bulan yang lalu kemari, anak muda. Anak muda, lebih baik kau pulanglah. Percuma kau mencari permadani itu. Kau pasti tidak sanggup. Tidak. Saya tidak mau pulang dengan tangan hampa. Bagaimanapun juga, permadani itu harus kembali. Demi ibu saya. Kau mau nekat? Satu hal harus kau ingat, anak muda. Untuk mencari permadani itu cukup berat resikonya. Apapun resikonya, saya sanggup menjalaninya. Wanita sakti, di manakah sebenarnya permadani itu berada? Ya, baiklah. Anak muda, permadani itu berada di Bukit Matahari. Tapi untuk menuju ke sana, kau harus melewati pegunungan salju yang dijaga oleh beruang salju dan pegunungan api yang dijaga pula oleh sebangsa jin. Apakah aku sanggup untuk melewati 2 rintangan itu? Nah, kau ragu-ragu bukan? Tidak, saya tidak ragu-ragu. Demi ibu saya. Kembali sajalah. Kau pasti tidak akan sanggup, anak muda. Kau tidak akan sanggup melewati rintangan-rintangan itu. Nah, pulanglah. Nanti kau kuberi sekotak uang emas. Mau? Saya tidak boleh terbujuk oleh rayuan apapun untuk menggagalkan rencana saya. Tidak. Ibu saya tak akan sembuh oleh sekotak uang emas. Apapun resikonya, saya akan tetap mencari permadani itu. Ternyata anak ini lain dengan 2 orang yang pernah kemari. Ia tabah tidak tergoda. Baiklah anak muda. Kalau itu sudah tekadmu, aku akan menolongmu. Hei, wanita itu mendekati patung kuda. Apa yang mau dia lakukan?
Rupanya dia membaca mantra. Hah? Oh, patung kuda itu hidup. Oh, gagah sekali kuda itu. Berbulu putih. Nah, anak muda, pakailah kuda ini. Ia akan mengantarmu ke Bukit Matahari, di mana permadani ibumu berada. Nah, selamat jalan anak muda. Semoga berhasil. Terima kasih wanita sakti. Wah, cepat sekali kuda ini lari. Tiba-tiba udara di sini jadi berubah dingin. Aneh sekali. Rupanya ini pegunungan salju. Hah? Beruang salju. Apa yang harus kuperbuat untuk menghadapi beruang ini? Ya, lebih baik kutubruk saja dengan kuda ini. Beruang itu lenyap. Di atas salju itu ada sebuah pedang. Lebih baik ku ambil saja. Barangkali nanti berguna untukku. Aneh, udara di sini mulai terasa panas. Semakin panas. Barangkali aku telah sampai di pegunungan api. Hei, apa itu? Jin raksasa menghalangi perjalananku. Mau kemana kau manusia? Kau tahu, tak seorang pun kubiarkan hidup-hidup untuk melewati pegunungan api ini. Mengerti? Apa yang harus aku perbuat? Oh iya, bukankah aku mempunyai pedang? Iya, mudah-mudahan dengan pedang ini, jin itu akan musnah. Sinar apa itu? Sinar pedang kilat buana. Ampun, jangan. Benar adik-adik, akhirnya dengan kekuatan pedang itu, jin itu pun lenyap. Dan Bungsu kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah 3 hari dalam perjalanan, lalu sampailah ia di Bukit Matahari. Di atas bukit ini terdapat sebuah istana yang indah sekali. Oh, indah sekali istana ini. Apakah benar permadani ibuku ada di sini? Lebih baik aku masuk saja ke dalam istana ini. Kudaku biar ku tinggal di luar. Selamat datang anak pemberani. Mari masuk. Iya, terima kasih. Aku memang sedang menunggumu dan ingin minta maaf karena telah lancang meminjam permadani ibumu tanpa izin. Jadi, angin puyuh itu sebenarnya perbuatanmu, bidadari? Benar. Tujuanku meminjam permadani itu cuma untuk mencontoh hasil tenunan ibumu. Tapi ternyata kami para bidadari tidak sanggup untuk menirunya. Terlalu sulit.
Lalu, di mana sekarang permadani itu kau simpan, bidadari? Mari ikut aku. Permadani itu masih tersimpan baik-baik. Kawan-kawanku masih menirunya. Aku rasa besok baru selesai. Itulah permadani milik ibumu. Dan ini teman-temanku sedang menirunya. Selamat datang, anak pemberani. Oh, bukankah itu si wanita sakti? Benar. Aku memang sengaja menyuruh si wanita sakti untuk menggoda setiap orang yang akan mencari permadani itu. Tapi ya, ternyata hanya kau yang berani sampai kemari. Iya, tapi kapankah permadani itu akan kau serahkan padaku? Mungkin besok. Kita harus menunggu permadani tiruan itu selesai. Lebih baik kau beristirahatlah di sini barang sehari. Baiklah, asal kau tidak membohongiku. Percayalah, bungsu. Sudah pagi. Hah? Istana bidadari itu lenyap. Untung permadani dan kuda ini tak ikut lenyap. Bungsu, terimalah kembali permadani milik ibumu ini. Dan sebagai hadiah atas keberanianmu, ambillah kuda ajaib itu serta sebuah kotak berisi uang emas yang telah kusediakan di situ. Sampaikanlah maafku pada ibumu. Aku cukup puas bisa meniru permadani ibumu, walau tidak seindah yang asli. Aku baru mengerti sekarang. Demikianlah adik-adik, dengan berbekal keberanian dan ketulusan hati, akhirnya bungsu dapat kembali membawa permadani ibunya. Dan ibunya pun sembuh dari sakit. Juga si sulung serta penengah, setelah pulang ke rumah tanpa membawa hasil, bahkan habis hartanya untuk foya-foya, akhirnya minta maaf pada ibunya karena telah lalai atas perintahnya. Mereka juga malu sekali terhadap keberhasilan adiknya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita ini. Sampai bertemu pada kisah-kisah yang lain. Selamat berpisah.